Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio IDC FM. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Mitra edisi, mari kita ikuti program acara Ruang Literasi bersama Jenius Balikpapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Jalan Sport nomor 1 IDC FM kembali menemani Mitra IDC, sahabat IDC di agenda hari ini, Sabtu di 5 Agustus 2023 di bulan Muharram 1445 Hijriah. Kembali di Ruang Literasi, salam literasi buat semua Mitra IDC. Dan hari ini bersama saya Uli Abdurrahman dan juga ada narasumber tetap kita, ada Mas Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Sehat ya Mas Budi? Alhamdulillah sehat. Dari Manggar katanya. Dari Manggar. Bawa ikan. Tempatnya ikan di sana. Tempatnya ya? ikan ya. Biasanya di Manggar tempatnya pantai juga ya. Tidak jauh-jauh. Mas Budi, hari ini kita mengajak Mitra IDC, sahabat IDC untuk berpartisipasi di 08115445 karena tema hari ini yaitu fenomena sosial ya, POMO PS JOMO gitu ya. Versus JOMO. Iya, POMO versus JOMO. Dan kita ketahui memang fakta di lapangan, kita tidak pernah ketinggalan dengan smartphone kita ya. Betul ya. Kita lebih suka ketinggalan buku gitu, daripada ketinggalan smartphone ya. Nah, hari ini kita juga kedatangan ini Mas Budi dari Perpustakaan Astana Cendekia SMA Negeri 1 Balikpapan ya, yang akrab disapa Semansa Balikpapan ya. Hari ini kita kedatangan duta baca dari Semansa, ada duta baca 1 Semansa 2023, ada Mbak Karlin Dema Anandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Mbak Karlin ya? Alhamdulillah sehat hari ini. Asli mana nih Mbak Karlin? Saya asli Balikpapan. Asli Balikpapan. Iya. Ibu lahir Balikpapan, bapak juga ya? Iya, ayah sama bunda juga di Balikpapan. Baik, nah Karlin Dema Anandia tidak sendiri, beliau ditemani oleh Duta Baca 2 Semansa 2023, karena informasi yang saya dapatkan di 2023 ini hanya aja 2 duta baca ya Mas Budi. Ada Mbak tadi Karlin Dema Anandia dan juga ada Mbak Delin Intan Puspita Yuliana. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Mbak Delin tadi sudah awal datangnya ya. Sangat semangat ya. Baik. Nah, hari ini tema kita tadi yang sudah kita sebutkan, fenomena sosial POMO versus JOMO ya. Saya pikir komo dan kan kalau biasa kalau kita nonton Upin dan Ipin kan ada bahasa itu tadi ya, putu-putu apa. Tapi ini akan kita berbeda ya. Nanti kita akan ulas lebih dalam bersama Duta Baca dari Semansa 2023 yang akan lebih mendalam. Tapi sebelumnya sebagai pengantar kita akan dengarkan dulu Mas Budi Utomo sebagai narasumber tetap kita di Ruang Literasi pada pagi hari ini. Silakan Mas Budi. Ya, terima kasih Mas Uli. Jadi hari ini kita menghadirkan adik-adik dari Perpustakaan Astana Cendekia SMA Negeri 1 Kota Balikpapan. Ya, kita memberi kesempatan mereka untuk berbicara di depan publik, Mas Uli. Betul. Tujuannya biar mereka bisa menuangkan public speaking mereka, kemampuan mereka berbicara di depan publik, karena kalau kita tidak memberikan kesempatan ini, sebagaimana masyarakat itu kalau tidak berbicara di depan publik, dia akan berbicara di mana Mas Uli? Di mana? Di kamar mandi. Di sosial media. Di sosial media. Nah, kita tahu sendiri sosial media itu bagaimana. Saya pikir kalau dulu kan kita nggak ada punya kesempatan untuk menyanyi ya. Luapannya di kamar mandi atau di depan cermin. Di depan cermin. Tapi di kamar mandi nggak boleh menyanyi karena nanti kemasukan kuman dan sebagainya. Kelamaan ya di kamar mandi. Ya kamar mandi untuk mandi, untuk bersih-bersih dan sebagainya. Kalau sudah bersih, kita bisa di hadapan, nanti bisa dikumpulin tuh teman-teman. Ayo siapa yang mau dengarkan saya nyanyi? Baik, lanjut ya. Jadi
setiap orang tuh punya kesempatan, betul. ingin berbicara, Ingin berbicara, di depan publik, entah di depan teman-temannya, di depan komunitas gitu ya, atau di tempat kerjanya dia, di depan aktivitas dia. Terkadang kalau seseorang itu tidak puas berbicara, dia akan berbicara di sosial media. Di sosial media. Kita tahu sendiri sosial media tanpa ada penyaringan, tanpa ada filter, tanpa ada apa itu? Ya, yang mengawasin bagaimana siapa saja yang berbicara, yang berhak berbicara, seperti apa bahasanya, tema apa saja, konten apa saja yang diangkat dalam pembicaraan tersebut, tidak ada. Walaupun ada undang-undang ITE, tapi tetap masih banyak saja masyarakat yang berbicara bebas di sosial media tanpa ada pengawasan dari sisi bahasa, kemudian apa itu? Sara dan lain sebagainya ya. Terkadang kita sering menyaksikan bahwa di sosial media itu saling menghina, saling menghujat dan lain sebagainya. Nah, ini sangat tidak dianjurkan sekali. Oleh karena itu kita beri kesempatan di sini adik-adik remaja untuk berbicara apa yang sedang mereka pikirkan ya. Sehingga mereka punya kepuasan, kebanggaan bahwa mereka sudah menyampaikan apa yang selama ini mereka pikirkan ya. Berkaitan dengan FOMO dan JOMO, nanti biar mereka saja yang menyampaikan. Tapi saya ingin sedikit menyampaikan bahwa dunia sosial media itu adalah dunia digital atau dunia teknologi tinggi, bahkan cepat sekali perkembangannya. Kita tahu sendiri teknologi itu sudah berapa kali kita bahas bahwa teknologi itu ibarat seperti benda tajam. Benda tajam itu jika digunakan dengan baik, maka dia akan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Bisa untuk motong daging, bisa untuk motong bahan-bahan dapur, dan lain sebagainya ya, banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau benda tajam tadi digunakan untuk hal-hal negatif, maka sangat amat berbahaya bagi penggunanya. Oleh karena itu, teknologi terutama gadget ini sama seperti tadi. Kalau kita gunakan dengan baik, maka gadget ini akan memberikan banyak sekali segudang manfaat yang dapat kita peroleh dari konten-konten yang ada di dalamnya. Tetapi sebaliknya, apabila gadget ini kita gunakan untuk hal-hal negatif, sama ya, nilainya sama, cuman positif dan negatif saja ya. Sangat berbahaya bagi kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi dunia. Seseorang itu bisa menghancurkan dunia hanya dengan gadget, Mas Uli. Dia melepaskan fitnah, melepaskan adu domba secara global, maka manusia akan berperang di sana. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, siapa pemegang gadget, siapa yang mengendalikan, maka itulah yang akan memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, FOMO dan JOMO ini ada kaitannya dengan tadi ketergantungan seseorang terhadap gadget ya. Mas Uli, hari-hari kalau bangun tidur bukanya apa? Buku, gadget. Harus kalau saya sih awal-awal bukanya Al-Qur'an ini, Mas Uli. Nah, khawatirnya kalau buka gadget dulu nanti buka gadget juga, cuman Quran ininya ya, di gadget ya. Iya, di gadget. Paling enggak dua halaman lah yang dibaca dulu sebelum pegang HP gitu ya. Ya, betul. Nah, jadi rasanya kalau HP-nya sudah diaktifkan setelah itu tapi yang dibaca dulu Al-Qur'an dulu. Setelah selesai Al-Qur'annya baru dia pegang HP. Jadi ada perasaan lega juga ya. Betul, ya. Ada hak yang harus kita berikan dulu kepada yang pemilik kehidupan gitu ya. Benar. Sebelum haknya kita ambil begitu. Dan memang kita tidak bisa terlepas dari gadget ya. Betul. Karena gadget itu sebuah kebutuhan. Betul. Baik, seperti itu mungkin. Saya pikir sekilas saya mungkin kurang familiar dengan kata FOMO dan JOMO ini ya. Saya pikir mereka itu saudara kembar gitu ya. Kan kalau saudara kembar itu tidak akan pernah pisah begitu ya. Ibarat kalau pepatah itu mengatakan agama itu saudara kembarnya adalah kekuasaan gitu ya. Nah, kalau agama itu seperti pondasi, kalau kekuasaan itu seperti penjaga. Nah, kalau tidak ada pondasi, rumah itu akan roboh. Kalau tidak ada penjaga, maka dia akan hilang. Gitu. Nah, langsung saja kita serahkan kedua narasumber kita ini ya, tidak panjang lebar. Kita langsung ke manggilnya siapa ini, Mas Budi?
Kita tanya saja. Panggil aja nama depannya Karlin, saya biasa dipanggil Karlin. Karlin ya. Iya. Nah, Kalau satunya? Delin, biasa dipanggil Delin. Delin ya. Biasanya sebut di doublein sih. Soalnya sama Lin. Kalau Karlin kelas berapa? Saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA Iya. ya. Kalau Delin? Sama juga kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Satu kelas atau beda? Beda kelas. Beda kelas. Iya. Baik. Beda kelas ya. Kalau Karlin ngambil apa? Kebetulan saya ambil 4 minat, yaitu biologi, kimia, sosiologi, dan ekonomi. MIPA ya. Iya. Kalau saya ambil juga 4 itu informatika, terus sosiologi, ekonomi, dan medik lanjut. Dia Kalau suka cita-cita, IT, ya. cita-cita apa, Delin? Cita-cita mungkin menjadi orang yang bermanfaat kali ya. Jadi orang bermanfaat. Terus kalau Kalau saya sendiri saya emang pengen jadi businesswoman atau jadi entrepreneur gitu sih. entrepreneur ya, Iya. begitu ya. Kalau Karlin pengen jadi entrepreneur ya, Iya. entrepreneur businesswoman. Kemudian kalau Delin yang bermanfaat lah pokoknya. Pokoknya yang hal-hal Biasanya kan kalau ditanya langsung jadi dokter, jadi insinyur gitu ya. Nggak mau pengen jadi itu. Amin kalau misalnya bisa. Oh pengen juga begitu ya. Langsung kita ke Pomo dan Jomo. Nah, silakan Mas Budi. Oke ya, silakan. Langsung kita ke Delin ya, dan juga Karlin. Tadi pertanyaan Mas Budi pertama kali ya, ketika bangun apa yang dipegang? Iya. Kalau Delin apa? Kalau saya mungkin ya itu karena saya juga pasti pertama ponsel sih. Ponsel ya. Jadi Ngalamin ponsel sendiri. tidurnya di sampingnya gitu. Enggak sih, maksudnya ditaruh di meja biasanya. Ditaruh di meja. Setelah charger. Soalnya biasanya informasi kan kadang dari ponsel jadi biar nggak telat gitu kan nggak dulu. Informasi apa yang paling penting? Sekolah Sekolah. kah? Sekolah ya. Sekolah. Iya. Jadi sekolah juga memberikan informasi di gadget. Iya di Oh, gadget. di smartphone ya. Nah kalau Delin ya, biasa kalau bangun yang pertama kali dipegang adalah gadget karena banyak informasi katanya. Nah kalau Karlin, Kalau saya pertama kali bangun yang dipegang adalah kacamata dulu. oh kacamata. Kacamata dulu, karena gimana mengambil handphone nggak lihat Pak. Oh nggak lihat. Iya. Mas Budi kacamata juga ya. Raba-raba dulu begitu di mana kacamatanya, baru ambil handphone. Ambil handphone ya. Ambil handphone juga sih. Sama informasi yang didapat, yang ingin diketahui pertama kali ada informasi sekolah. Iya, informasi sekolah karena kadang itu informasi yang disampaikan oleh ketua kelas itu lama gitu. Dia slow respon dan akhirnya dikasihnya pas berapa Pagi-pagi. menit sebelum sekolah gitu. Jadi kalau nggak buka bisa jadi kita malah Telat informasi. telat dan nggak bawa ke sekolah. Ini kalau di sekolah semua pegang smartphone ya? Iya. Semua pegang kelas. Diizinkan sekolah ya? Iya. Mulai dari kelas 1 hingga kelas 3. Iya. Maksudnya kelas berapa? 11 ya? Kelas 10 Oh, sampai 10. kelas 12. Kelas 10 sampai kelas 12 sudah diizinkan ya. Tapi kalau lagi jam belajar memang disimpan smartphone-nya atau gimana? Ada beberapa guru yang emang bikin kesepakatan kelas gitu. Ada beberapa guru yang bilang kalau misalnya selama pelajaran itu jangan pegang handphone. Jadi emang kita nggak pegang handphone karena emang banyak siswa itu yang ke distract gitu Pak. Betul. Handphone buka-buka awalnya Yang dari lain. Google, malah buka sosial media gitu dan akhirnya nggak fokus dengan pelajaran. Cuman emang ada beberapa guru yang juga membebaskan kita sih karena juga ada beberapa anak yang duduknya di belakang itu nggak ngelihat gitu papan tulis, jadi harus difoto dulu baru dia bisa tulis lagi di buku tulis kayak gitu. Oh, sampai sebegitunya ya? Harus dipoto dulu kemudian langsung dilihat di smartphone-nya ya? Iya. Gitu. Karena kadang juga ada yang kalau dikasih catatan tuh nggak langsung nulis karena mungkin emang lagi nggak mood aja gitu. Jadi nulisnya itu di rumah, jadi udah ada fotonya jadi tinggal nyalin, nggak perlu minta-minta lagi ke teman gitu. Siap-siap kalau begitu ya. Jadi memang ada guru yang mengizinkan ya smartphone-nya dipegang, ada juga yang tidak mengizinkan karena khawatirnya mengganggu ya. Iya. Nah terus kalau kalau Delin kalau di sekolah memang bawa HP ya? Bawa pasti. Bawa pasti ya. Ini komunikasinya ke ibu atau memang ke bapak untuk jemput atau sebagaimana gimana? Delin? Enggak sih, tapi kadang di sekolah itu kadang ada beberapa guru yang emang materinya dikasih lewat gadget dari ponsel kayak gitu. Jadi harus Contoh? menggunakan ponsel. Kayak misalnya ada materi yang mungkin nggak bisa dijelasin dari atau kayak di buku tuh nggak ada, jadi kita disuruh nyari referensi lain di internet. Oh begitu ya. Jadi sangat berguna ya sebenarnya.
yang namanya media itu sebenarnya sarana ya untuk kita lebih memudahkan kita ya untuk lebih dekat dengan informasi yang ingin kita dapatkan gitu ya, atau memudahkan lah bahasanya gitu ya. Nah kalau untuk FOMO dan JOMO ini menurut Karlin seperti apa nih? Menurut saya FOMO itu apa ya? FOMO itu kan bahasa Inggris ya, diserap dari bahasa Inggris, di mana dia itu adalah singkatan fear of missing out. Jadi dia itu keadaan di mana seseorang tuh merasa cemas dan dia merasa takut atas kalau dia ketinggalan sama tren-tren baru gitu. Jadi dia ngerasa kayak gue harus punya nih, padahal kita belum tentu tuh punya apa ya, punya daya beli gitu untuk memiliki barang tersebut gitu. Jadi itu agak apa ya, juga termasuk negatif karena dia memaksakan. Ada beberapa orang yang emang ekonominya tuh tidak cukup gitu, kayak menengah ke atas tuh masih banyak barang-barang yang harus dibeli gitu. Cuman dia memaksakan keadaan untuk bisa punya, kayak oh temanku punya, aku juga harus punya kayak gitu. Jadi dia kayak lebih takut, nggak pede gitu. Nggak pede ya. Iya. Mungkin tidak hanya pada daya beli ya, tapi juga pada seni gitu ya, musik misalkan. Aku ketinggalan musik dengan temanku gitu. Iya. Itu bisa dia update apa sih yang sekarang lagi update ini gitu. Iya. Atau mungkin gitu. iya, tidak hanya musik, kemudian kuliner pun juga. Apa sih sekarang yang lagi ngetren Lagi ini hits gitu ya. makanannya. Jangan sampai saya makan satu menu ternyata itu jadul menunya bagi teman-teman kita yang lain. Iya, Benar. bener. Dan ketinggalan. beberapa orang tuh juga kayak malu gitu buat Gitu. kayak makanan apa nih gitu. Mungkin itu yang disebut dengan FOMO. Iya. Ini kalau ada orang yang dikit-dikit statusnya apa yang dia kerjakan di status, misalnya Diposting. lagi makan diposting ya, Iya. lagi makan diposting, kemudian lagi ke rumah sakit diposting, apa diposting. Itu baik nggak menurut Delin? Sebenarnya itu tergantung dari pandangan orang-orang juga sih. Kayak misalnya mungkin kalau misal dia nge-update-nya tentang prestasi, mungkin emang jadi motivasi orang yang lihat. Tapi kalau emang niatnya ya tadi kayak pamer atau ria kan juga nggak bagus. Kita yang lihatnya juga jadi insecure kayak gitu. Oh, begitu ya. Nah kalau Delin, FOMO itu apa Delin? Kalau menurut saya sih tadi FOMO itu kayak takut ketinggalan tren. Jadi kayak situasi di mana kita itu gimana ya, kayak nggak aman, ngerasa Iya, nggak nggak aman aman. gitu, karena dia takut apa ya, dijudge oleh seseorang gitu, kayak kamu kok nggak punya kok kamu belum nonton Barbie sih, Barbie Iya. kan lagi tren banget tuh gitu. Masa Gen Z belum nonton gitu, kayak gitu sih. Lebih ke takut dengan pandangan orang lain ya gitu. benar-benar jadinya apa ya, tidak menumbuhkan rasa percaya diri, karena kan FOMO tuh adalah orang-orang yang rasa percaya dirinya tuh rendah. Oh begitu. gitu. Dari sisi orang yang ketinggalan informasi tadi ya. Iya kayak gitu. Oke. Baik, rasa Kepercayaan percaya diri. dirinya rendah gitu ya. Tapi biasanya kan kalau anak-anak semansa itu kan punya ciri atau identitas ya. Iya. Punya ciri identitasnya. Kayak yang saya tahu gitu ya, karena istri saya juga anak semansa gitu. Wah, alma mater ya. Iya gitu. Jadi kalau tidak dia punya ciri ya, kalau dia kaya dia juga harus smart gitu ya, dia harus pintar gitu. Baik, jadi kepintarannya itu dimanfaatkan untuk bisa berkomunikasi ya, kemudian dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai tidak gaul gitu ya. Jadinya memang anak-anaknya tipe pemikir gitu ya. Kalau menurut Delin gimana dengan kehadiran FOMO? Berarti apa yang disampaikan di FOMO juga bisa berkaitan tadi ya, prestasi dan Iya, sebagainya. prestasi. Kalau misalnya kalau misalnya di postnya baik juga kan kayak tadi dijelasin sama Pak Budi. kalau misalnya sosial media tuh kayak benda tajam. Kalau misalnya kita gunainnya baik, berarti hasilnya juga baik kayak gitu. Kalau misalnya kita gunain yang jahat, ya udah berarti hasilnya juga negatif kayak gitu. Jadi dua mata sisi yang Iya, saling benar. seperti pisau kalau gitu ya. Iya, Kalau digunakan di bawah dia tajam, kalau digunakan di atas dia tumpul gitu ya. Iya. Baik. Tapi di rumah memang sering ada kalau di rumah memang ada waktu-waktu juga ini untuk Delin, kalau di rumah semua pegang smartphone kan? Pasti. Pasti ya. ya. Nah, tapi ada nggak waktu me time, maksudnya di keluarga tidak ada boleh megang smartphone? Ada
mungkin kayak misalnya kita kayak tiap minggu tuh kadang jalan atau kayak sebulan sekali karena kan semua pada kerja. Jadi kalau misalnya kadang lagi emang cuti libur biasanya kita jalan keluar, dan itu kita jarang pegang HP memang karena biasanya kayak ngobrol-ngobrol keseharian di sekolah, terus kerjaannya gimana kayak gitu. Jadi kan di HP itu udah yang nggak terlalu fokus kayak gitu. Oh begitu ya. Kalau misalnya saya sendiri itu di rumah nggak mesti weekend sih. Kadang kalau habis pulang sekolah semuanya udah pada pulang kerja, adik-adik saya juga udah pulang sekolah, itu tuh kita biasanya ngumpul gitu cerita-cerita, atau mungkin semua ayah, bunda, terus adik-adik saya tuh ngumpul bantuin salah satu yang ada punya PR gitu. Jadi kita bisa discuss. Kayak misal adik saya tuh punya PR metik gitu. Jadi emang adik saya tuh agak susah gitu, agak susah untuk belajar metik. Jadi tuh kita bareng-bareng nyari cara gimana biar anak ini tuh, biar adik saya tuh ngerti, paham kayak gitu. Terus kita diskusi tentang rumus-rumus yang bisa digunakan gitu untuk menyelesaikan soal tersebut gitu sih. Jadi biasanya ya lebih ke malam gitu. Adalah pasti ya setiap orang ya. Iya, Saatnya kita meletakkan handphone kita, Betul. dan kita kumpul dengan keluarga, atau paling tidak jenuh ya. Suatu saat saya sendiri juga pernah jenuh dengan handphone. Ketika pekerjaan itu menuntut kita untuk buka handphone terus, grup WA dan sebagainya, kita harus monitor semua perbincangan di sana. Jenuh mata kita melihat itu, kita letakkan, itu rasanya merdeka banget Mas Uli. Betul. Benar-benar Ada waktu ya. terbebas. Kapan-kapan kita tidak harus memegang smartphone ya. Tapi terkadang juga kita merasa diri kita terikat oleh handphone tadi. Karena kalau itu tadi yang disampaikan adik-adik kita, kalau kita tidak buka informasi, maka kita ketinggalan. Berangkat ke sekolah ternyata sebelum berangkat tuh ada informasi masuk gitu ya. Tiba-tiba begitu sampai sekolah, kamu kok nggak bawa benda ini, alat ini dan sebagainya, kan sudah di-share di grup, karena share-nya Lama di akhir-akhir ini ya, sebelum masuk sekolah gitu ya. Itu tuntutan bagi kehidupan zaman teknologi seperti itu Mas Uli. Termasuk juga tadi manfaatnya yang mereka sampaikan, ketika pelajaran daripada capek mencatat, di foto apa yang ada di papan tulis gitu ya. Itu mempersingkat waktu daripada mencatat begitu ya. Terkadang guru itu mencatat itu ngebut gitu ya, karena waktunya durasi sudah mepet. Sebelum ini sudah dihapus, kita belum selesai mencatat sudah dihapus. Saya sendiri pun juga ketika seminar di ini, ngikuti beberapa seminar itu, daripada capek kita catat, foto aja. Dipoto saja ya. Nanti sampai di rumah tinggal dibuka fotonya, kita pelajarin lagi. Sampai sebegitunya ya. Baik. Nanti kita akan bincang-bincang lagi bersama Karlin dan juga Delin ya, terkait dengan POMO dan JOMO ya. Dan kita lebih dalam, dan kemudian juga ada sudah yang masuk di WA, akan kita bacakan dan kita akan tanyakan ke mereka berdua. Nanti akan dibantu Mas Budi ya untuk memberikan jawabannya. Kita akan dengarkan selepas pariwara yang satu ini. Baik, alhamdulillahirabbil mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di ruang literasi ada Mas Budi Utomo sebagai narasumber tetap kita, dan juga tamu kita ya, spesial guest house kita hari ini Duta Baca Semansa 2023. Ada Karlin Dema Anandia dan juga ada Delin Intan Puspita Yuliana. Kita bicara tentang fenomena sosial POMO dan JOMO ya. Baik, pertanyaan dari Bapak Muhammad kita bacakan, nanti akan dijawab oleh mereka berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Muhammad di Strat 2 ya, di Strat 6 ya, di kilometer 2. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjangkit POMO ya. Apa yang harus dilakukan untuk untuk mencegah agar tidak terjangkit POMO. Emang POMO ini penyakit apa? Nanti, gejala sih. Gejala ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya, apa POMO termasuk penyakit mental gitu ya? Oh begitu. Nanti Mas Budi juga boleh jawab ya. Boleh. Ya. Kemudian apa dampak negatif dari POMO dan dampak negatifnya? Yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar mengatasi pelaku POMO ini ya, supaya tidak beredar mungkin ya. Berikutnya adalah apakah POMO versus JOMO ini termasuk sindrom ya? Mohon pencerahannya. Sekran. Baik, terima kasih buat Pak Muhammad yang bertanya ya. Kita langsung ke narasumber kita. Silakan
Delin ya, Delin dan juga Karlin ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad atas pertanyaannya dan Pak Uli atas kesempatannya. Kalau yang pertama itu apa yang kita lakukan untuk biar nggak FOMO? Jadi pertama itu kita harus kontrol diri sih. Kontrol diri. Iya, kontrol diri karena emang pada dasarnya manusia itu harus mempelajari dulu dia ini orangnya seperti apa. Jadi contohnya misal kayak kita itu, jadi ada 4 karakter seseorang. Itu tuh ada pragmatis, ada melankolis, lalu ada sanguinis dan koleris. Jadi kalau misalnya kita tahu kita itu termasuk dari 4 ini termasuk yang mana, dan masing-masing orang itu pasti ada 2 berapa persen sekian berapa persen gitu, nggak ada yang satu aja. Jadi ketika kita tahu misal saya ini apa ya, romantis. Misal kita itu suka banget barang-barang, membeli barang-barang baru gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu kayak gitu, kayak kita tuh gampang tergiur oleh sesuatu yang baru. Jadi kita bisa membatasi pertemanan kita tuh, kayak ada circle yang dia itu sukanya emang hedonis banget hidupnya, terus juga konsumtif banget. Jadi kita kalau misalnya kita tahu kita tuh paling nggak bisa mendengar hal-hal baru, jadi kita bisa membatasi interaksi dengan circle tersebut gitu. Jadi itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan sih, dengan kita mengontrol diri. Terus juga dengan kita itu lebih Del, kalau misalnya kita itu membatasi kontrol diri gitu untuk biar nggak FOMO. Mungkin sebenarnya cara itu tuh lebih cara kita fokus pada diri kita sendiri, kayak gitu, karena kan tidak pengaruh ya. Ya biar nggak terpengaruh, karena orang yang FOMO ini kan orang yang nggak percaya diri ya. Tapi cara kita mengurangi FOMO itu dengan cara tadi itu fokus pada diri sendiri. Karena kan kita tuh sadar bahwa yang kita punya tuh pasti ada, belum tentu orang lain punya gitu. Jadi kita harus bersyukur sama apa yang udah kita miliki. Jadi nggak usah yang terlalu harus beginilah, harus begitulah, ngikutin standar. Karena sebenarnya dalam diri kita juga ada hal yang mungkin bisa dibanggain dan orang lain tuh nggak punya. Iya. Dan berusaha bersikap bodoh amat sih sebenarnya. Terus tuh bisa juga membatasi penggunaan media sosial atau gadget, kayak dikurang-kurangin. Karena kan seperti tadi, kayak setiap bangun tidur kita pasti yang pertama dicek itu gadget. Terus tuh bahkan mau tidur aja yang pertama kita buka pasti gadget dulu gitu, biar nggak ketinggalan informasi. Mungkin bisa sedikit dikurangin biar kita tuh nggak terlalu terfokus pada tren-tren. Terus tuh juga lebih kayak menghargai diri kita sendiri, kayak jangan terlalu ngikut atau kayak mau tahu orang lain, kayak maksudnya lebih ke fokus sama intinya diri kita sendiri kayak gitu. Iya. Lebih fokus ya. Iya, fokus sama diri kita aja. Baik, itu yang pertama ya, mencegah agar tidak terjangkit FOMO ya. Apakah FOMO ini termasuk penyakit mental? Kalau misalnya FOMO itu penyakit mental, mungkin bisa dibilang kebanyakan iya. HP nih. Penyakit mental maksudnya mental apa ya? Mental sosialnya. Mental sosialnya ya. Mental sosial. Jadi dia itu kayak pengen banget nih masuk satu circle. Jadi dia tuh harus ngikutin gaya circle-nya itu. Jadi mental sosial dia itu kayak kecil banget karena dia punya ketertarikan besar terhadap masuk circle itu, padahal masih banyak lagi orang yang mau yang lebih dan sesuai dengan gaya hidup lagi sih gitu. Jadi lebih ke gaya hidup yang dipaksakan gitu kalau misalnya si FOMO ini. Jadi kalau penyakit mental ya penyakit mental sosialnya. Mentalnya terhadap buat diri sendiri tuh kecil banget karena dia nggak bisa menghargai diri sendiri gitu. Dia tidak bisa menghargai kayak gaya hidup dia, prinsip dia kayak gitu. Kalau dampak negatif gitu ya, kalau misalnya dampak negatif sebenarnya banyak banget. Salah satunya tuh kayak itu tuh bisa menimbulkan suatu kecemasan dan juga banyak orang-orang itu yang memaksakan keadaan sampai ada yang bentak-bentak gitu ke orang tuanya gitu, dan akhirnya hubungan antara orang tua dan anak itu nggak baik gitu. Sebenarnya orang tua itu emang selalu mau yang terbaik buat anaknya, cuman emang takdirnya atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa dilaksanakan. Iya, karena emang keterbatasan manusia gitu. Keterbatasan finansial. Iya, terus dampak negatifnya lagi FOMO itu apa ya? Bisa sebenarnya FOMO itu bisa menimbulkan inflasi sih. Jadi kenaikan harga barang secara keseluruhan gitu, karena banyaknya permintaan tadi, akhirnya para perusahaan kapitalis tadi itu dia menyediakan penawaran yang lebih besar kayak gitu, dengan karena tahu permintaannya banyak jadi mau untung yang sebesar-besar. Iya. Dan nggak semua orang itu punya kemampuan yang besar gitu. Kayak misalnya
dari bahan pokok aja gitu tuh kalau naik tuh ya Allah, itu kalau ibu berumah tangga tuh pasti udah pusing gitu kan. Tentunya Dialin sama kalian belum jadi ibu rumah tangga ya. Iya. Sudah Saya kan pusing ya? sering bantuin mama kalau misal ke pasar, jadi tahu harga-harga. Tahu Iya. harganya. Ya. Dan sebenarnya kalau dari alat sekolah juga ya, itu juga kalau naik tuh kayak Aduh, pulpen harganya. Jadi model-model iklan tuh kayak ngompori begitu ya, FOMO begitu ya. Benar. Tapi sebenarnya FOMO juga ada Harus negatif dampak ya. Baiknya juga sih, karena apalagi kalau untuk jualan, FOMO itu benar-benar yang kayak jualan tuh lebih laris di online deh, kayak di media sosial kayak gitu. Cuma yang nggak aman di kantong kita yang lihat ini. Betul. Pengen beli terus ya jadinya ya. Tadi sifat hedonisme, karena memang kalau tadi kata siapa tadi, Dialin ya, kita pengennya beli terus ya. Sementara kebutuhan kita juga terbatas. Mungkin kalau orang tua kita memberikan sanggup sekian gitu ya, sementara kita melihat banyak sekali yang mengkonsumsi ini sehingga kita terpengaruh untuk membelinya. Iya. Pengen gitu ya. Pengen juga. Jadi yang tadi kalau ada yang nonton itu bear gitu kan, kalian juga pengen ikut nonton. Iya. Karena ya banyak orang kalau misalnya kayak kok kamu nggak nonton sih, akhirnya kayak diceritain kayak gitu, dia nggak update banget sih gitu. Padahal kan ya Selera suka orang gitu. gitu. Cukup aja saya diceritain, saya sudah paham gitu. Iya, benar. Pernah nggak bilang gitu? Sudah kamu tahu, nonton aja, saya dengar aja. Aku cerita dengar awalnya. review kalian aja lah. Iya. Iya, jadi dulu pernah punya cerita Mas Budi, saya suka suka membaca buku ya. Jadi buku itu komik sih sebenarnya, komik ya. Komik itu saya beli komik, kemudian saya membaca komik itu dari sampai habis. Setelah itu teman saya nggak boleh baca komik itu sebelum mendengarkan cerita saya. pernah saya juga. Dengar dulu dong cerita saya. Gini, jadi teman saya terpaksa hanya untuk mendengar saja supaya dia bisa pinjam komik saya. Tertarik apa Itu tidak promosi, gitu. Promosi ya. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Tadi sudah terjawab ya. Kemudian penyakit mental sudah, kemudian dampak negatifnya juga, kemudian bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar mengatasi perilaku FOMO. Tadi juga sudah disebutkan ya dijelaskan, ya. langkah-langkahnya. Kemudian sebenarnya FOMO ini punya teman yang baik ya. Ada yang Jomo. Iya. Nah, Jomo silakan Dialin sama Kalin ya. Bisa dijelaskan. Oke, jadi kan tadi FOMO itu kecemasan ya. Nah, kalau misal Jomo ini lebih ke dia menghargai apa yang udah dia ada. Jadi kayak ya udah dia nggak ngikut tren-tren yang ada kayak gitu. Dia lebih fokus kayak ya udah apa yang aku punya dan apa yang aku butuh dan aku sudah bisa mencukupi itu, dia udah ngerasa ya udah nggak apa-apa apa yang ada bertebaran di luar sana, dia udah bukan nggak peduli sih, lebih ke mengontrol dirinya gitu. Karena kebutuhan itu emang yang paling penting ya daripada keinginan, karena emang keinginan itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Lebih percaya diri ya FOMO. Iya. Jomo lebih percaya diri ya, jadi- pada diri sendiri ya. Walaupun ada banyak tren yang diikuti, dia mampu untuk mengikuti tapi dalam batasan-batasan yang dia inginkan begitu ya. Ya itu balik lagi ke joy of fear, missing out gitu. Jadi dia lebih menikmati Enjoy ya. dia ketinggalan ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu. Gitu, nggak berdosa gitu sampai aduh kok saya ketinggalan, Nggak bakal saya berubah berdosa dari tidak ya. Lebih bisa menikmati ya. Iya. Ada waktu-waktu yang bisa membuat dia bahagia ya. Biasanya Jomo ini. Jomo ini dia lebih bahagia nggak sih, soalnya nggak ngikutin tren kan, jadi kayak nggak terlalu yang takut kan. Kalau misal FOMO ini pasti kayak dia ada perasaan cemas, takut, ketinggalan. Nah, kalau Jomo ini dia lebih santai kayak Lebih ya udah. santai. Iya. Misalnya Delin sama Kalin pakai sepatu yang berbeda ya. Iya. Padahal teman-teman ngetren semua sepatunya. Santai saja kok, sepatu juga dipakai juga di Iya, kaki. sama aja sama-sama diinjek. Gitu. Iya. Silakan Mas Budi kalau mau nambahkan ya. Ya, saya dengar, saya simak tadi luar biasa, jawaban mereka luar biasa. Alhamdulillah. Ini adik-adik pelajar usia seperti ini sudah Sudah bisa bisa memberikan berpikir, pemikiran terhadap fenomena FOMO dan solusinya seperti apa. Jawaban mereka luar biasa. Jadi intinya bahwa untuk menghindari FOMO tadi, kita harus bersyukur dengan diri kita sendiri. Apa yang dilakukan orang lain itu orang lain, belum tentu kebahagiaan orang lain ketika kita ikutin itu kita menjadi bahagia. Iya. Terkadang beda, karena Allah memberikan kondisi itu berbeda-beda. Kita bahagia seperti ini, mereka bahagia seperti itu. Bersyukur. Jadi mengukur standar kebahagiaan itu kalau dikembalikan kepada versi orang masing-masing berbeda-beda. Beda, iya. Berbeda-beda. Benar banget.
Padahal kalau dikembalikan kepada yang punya kebahagiaan itu ada standarnya gitu. Iya, kadang kita makan Salome aja tuh udah seneng banget. Sama gitu. Iya. Apalagi kalau diajak ke yang yang lebih dari itu ya. Iya benar-benar. Apalagi ditraktir ya. Iya, saya suka gratisan. Iya, jadi begitu. Kita lebih bersyukur pada diri kita. Kemudian kalau kita ngikutin tren yang ada, gaya hidup orang lain kita ikuti itu nggak ada habisnya. Benar. Terus akan berkembang terus kan, informasi akan masuk terus, kita ikutin terus nggak ada habisnya. Itu tadi yang mereka sampaikan, dampaknya salah satunya akan terjadi inflasi, betul. Dan ini saya baru dengar ini terjadi inflasi ternyata, tapi masuk akal Mas Uli. Dengan kan sekarang ada iklan, jenisnya itu kalau kita posting video sebuah produk gitu ya. Kemudian di video itu kita menyampaikan saya sudah menggunakan alat ini, produk ini dan nyaman dan enak dan sebagainya, dan itu bagian dari iklan. Itu dapat reward dari produk tersebut. Nah, ini bagian dari gaya FOMO tadi. Artinya kita yang melihat iklan itu merasa ketinggalan kalau tidak membeli produk tersebut. Nah, ini yang menyebabkan inflasi. Kemudian yang kedua juga menyebabkan kebutuhan kita itu terganggu. Kebutuhan kita ini ternyata dengan ngikutin gaya FOMO tadi, kita harus menambah pengeluaran kita, budget kita, sehingga padahal tadi kalian sudah menjelaskan bahwa mana ada kebutuhan dan juga keinginan gitu ya. Jadi yang lebih diutamakan apa nih? Kebutuhan. Daripada keinginan. Kalau keinginan nggak ada batasnya. Karena belum tentu keinginan itu jangka panjang. Iya, biasanya sesaat doang. Iya, kayak kebahagiaan sesaat. Jadi lebih ke kebutuhan yang emang bisa mensupport kehidupan kita kayak gitu. Betul. Ada satu cerita, saya mendengarnya itu ada seorang anak usia remaja datang ke ibunya, ke orang tuanya meminta sesuatu, tapi tidak dikabulkan sampai akhirnya dia merasa kok dirinya nggak berharga banget ya, sampai akhirnya dia melamun. Dan salahnya kenapa melamunnya di rel kereta api. Waduh. Sampai rel kereta api. Agak ngeri ya. Iya. Sampai ya Allah dia akhirnya tewas gitu Mas Budi. Dan memang fenomena-fenomena seperti itu juga menjadi pelajaran ya. Pelajaran yang berharga ya. Iya. Mungkin kalau apa yang kita minta tidak terkabul, mungkin kita datang ke teman kita yang lebih. Waduh. Saya bisa kabulkan ya, tapi syaratnya ini nih. Jangan sampai begitu ya. Jadi ada sesuatu yang kebutuhan yang harus dipenuhi, ada juga keinginan yang harus direm-rem gitu ya. Iya. Betul. Kalau saya mengatakan FOMO ini adalah latah Mas Uli. Latah ya. Jadi latah itu bukan hanya latah lisan ya, tapi latah perilaku. Apa yang dilakukan orang lain dia ingin juga ikut. Nah, itu latah. Artinya orang ingin misalkan di bidang kuliner gitu, lagi ngetren makanan ini gitu. Kalau aku nggak cicipin itu, nggak coba itu, nggak beli itu, nanti kalau ditanya oleh temanku nggak bisa jawab gitu, tidak bisa menarasikan, belum pernah coba gitu. Akhirnya beli, itu latah. Nah, artinya kalau kita ingin menghindarin FOMO, maka hilangkan sifat latah. Ya silahkanlah kalian mau menikmati apa yang jadi keinginan kalian, sedangkan aku cukup bahagia dengan diriku sendiri. Gitu. Seperti itu ya. Baik, alhamdulillah. Kalau melihat fenomena di lingkungan sekitarnya, Delin sama Kalin, apa yang dilihat anak-anak muda sekarang ya, lebih condong kepada FOMO atau JOMO? Karena memang generasi ini kan memang harus generasi apa? Z ya. Gimana pandangannya? Kalau misalnya saya sendiri ya di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan kayak klub-klub, saya kebetulan saya ikut klub sepatu roda gitu. Dan sepatu roda. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat itu, kalau khususnya di sekolah, karena saya lebih seringnya di sekolah kayak gitu. Ya emang banyak banget orang-orang yang FOMO gitu, terutama teman-teman atau anak-anak itu, kakak kelas atau adik kelas itu yang dia emang ekonominya tuh menengah ke atas. Jadinya dia itu kayak pengen show off gitu, kayak mau flexing aja, kayak aku nih punya gitu. Dia jadi semua barangnya itu sesuai dengan tren kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Terus juga nggak cuma itu, pasti kan dia punya teman, akhirnya temannya itu ikut-ikutan, padahal kayak
pasti kita nggak bisa bohong kalau misalnya ngeliat hal baru dan kita suka, tapi kita nggak bisa beli, jadinya kita sedih. Kita sedih kayak gitu, jadi kayak Nggak pinjam. kayak gitu. Jangan sedih. Ya. Iya. Jadi sempat sedih ya tidak punya. Iya. Nanti sedih. melambung di rel kereta api. Jangan ya Del. Jadi itu sih kesenjangan sosial juga, dan itu juga membuat terbentuknya suatu circle gitu, circle yang kayak ini yang kelompok menengah, ini yang ke atas kayak gitu, dan akhirnya itu juga berujung pada bullying ya sebenarnya. begitu. Ada Kayak ih, itu anaknya tuh kudet banget sih kayak gitu, pasti emang ada aja tuh orang-orang yang bakal ngomong kayak gitu. Itu sih sebenarnya banyak banget orang-orang yang FOMO. Tanpa kita sadari kita juga FOMO. Bahkan Iya. kayak saya juga kadang nggak sadar juga FOMO gitu. Sebenarnya FOMO boleh tapi dalam batasnya Dalam aja. batasnya. Tahu batas. Iya, dengan boundariesnya aja. Kalian pernah nggak negur si Delin, jangan FOMO banget deh, kita harusnya begini-begini gitu ya? Mungkin kalau Delen ini lebih ke buku ya. Ke buku ya? Iya, gitu. Delen suka baca buku soalnya. Setiap buku yang dibaca selalu di ini ya. Iya. Nah, Post ya. itu yang positif maksudnya. Betul, yang positif ya. Sehingga nanti kalau Delin dibilang kutu buku gitu aja gitu, saya juga bisa gitu ya. Karena juga Delen ini apa ya? Kalau dia habis baca novel, dia tuh pasti mengeluarkan suatu inspirasi kayak quotes Kata-kata gitu iya, ya. di post gitu. Jadi kita yang baca tuh kadang ada yang relate juga dengan kata-katanya dia. Jadi ada yang semangat gitu, kayak oh makasih nih Delen gitu. Karena kadang saya juga gitu. Betul. Kadang Sudah saya sedih. dibacakan dan kemudian dirangkum ya. Iya. Saya tinggal mengambil intisarinya saja yang ada yang telah dibaca begitu ya. Pernah tidak kalian mendapat nasihat dari orang tua terhadap perilaku FOMO ini? Pastinya sih, pasti juga bunda gitu sama ayah pasti bilang kayak bukan batasin ya, kamu udah SMA dan kamu pasti sadar apa yang kamu butuh dan kamu ingin, dan apa yang baik dan apa yang enggak gitu. Jadi kamu karena kamu anak pertama, berusahalah kalau misalnya kamu pengen apapun kamu bilang aja ke bunda. Cuman untuk dikabulkannya itu tuh ya mungkin emang dengan jangka waktu yang lebih panjang, atau mungkin emang bunda atau sama ayah itu mempertimbangkan apakah itu emang dibutuhkan untuk, karena itu emang buat mengajarkan saya sendiri gitu untuk menghargai uang, karena uang itu punya haknya ya untuk digunakan untuk hal-hal yang baik kayak gitu, juga untuk melatih mental saya agar tidak boros kayak gitu, karena kita nggak bakal tahu kehidupan kedepannya apakah akan tetap stagnan seperti ini atau mungkin bakal ke bawah, dan itu adaptasinya nggak enak banget untuk apalagi di kehidupan ekonomi ya kayak gitu. Kalau Del? Sama sih kurang lebih kayak gitu juga. Kayak aja. Jadi lebih menghargai ya. Iya. Seseorang tuh kalau mau mendapatkan sesuatu itu kan dengan usaha, dengan proses itu lebih terbangun ya mentalnya daripada dia harus instan. Mak minta ini dong langsung dibelikan, minta ini dibelikan, minta yang baru-baru itu yang lembut-lembut yang kayak putih-putih itu dibelikan ya, semua dibelikan ya. Kapuk maksudnya. Betul, Kapuk ya maksudnya. Iya. Jadi seakan-akan semua yang dia minta itu terkabul begitu ya. Dan Tidak ada akhirnya, proses sehingga nanti mentalnya nggak terbangun nih kalau tinggal menerapkan sesuatu. Jadi kayak biasa aja kayak gitu. Oh, begitu. Karena udah keseringan kan, jadi kurang menghargai suatu pemberian. Iya. Begitu. Kayak nanti juga dibeliin lagi kayak gitu, jadi udah menghargai gitu. Betul. Baik menghargai ya, lebih menghargai orang tua gitu. Itu lebih penting tuh. Orang tua ya cari apa sesuatu itu kan susah payah dengan nggak instan. Betul, Ada tidak usaha. instan. Iya. Nah kalau si Karlin sama Delin kalau memiliki keinginan ya seperti apa prosesnya? Kalau misalnya kalau Delin deh, coba Delin duluan Kalau deh. saya sih mungkin nabung dulu ya. Nabung ya. Buat kayak misalnya ini buat pertama kayak tahu dulu ini berguna nggak buat saya. Terus tuh kalau misalnya pengen mungkin kayak uang jajannya disisain. Disisihkan ya. Ya disisihkan. Ditabung ya. Iya. Sampai akhirnya udah terkumpul baru dia beli kayak gitu. Iya, karena kalau misalnya emang pakai uang sendiri tuh kayak misal pengen satu barang akhirnya kita nabung, jadi kita tuh jadi mikir lagi, aku loh udah susah ngumpulin uang sebanyak ini, masa langsung dibeliin habis uangnya nggak ada gitu. Terus barangnya juga tipe barang yang termakan zaman gitu, tren-tren, jadi kayak malas belinya dan akhirnya malah dibeliin sama bunda, kayak kamu kan mau ini kenapa nggak beli gitu, kayak alhamdulillah juga sih uang jajan kayak gitu. Karlin pernah kan pengennya jadi apa namanya? Businesswoman, iya. Businesswoman. Ada usaha nggak? Maksudnya menjual sesuatu Nah, Walaupun kecil gitu. walaupun kecil ya.
Jadi tuh saya Atau suka produknya orang dijual kemudian dapat sesuatu. jadi apa ya, saya udah kayak saya suka banget gelang-gelang kayak gelang manik-manik gitu. Akhirnya saya ngelihat kayak teman-teman saya banyak yang pakai, saya pengen juga gitu buat. Akhirnya saya udah pernah beli tuh benang nilonnya sama Delin juga waktu itu, Delin yang nganterin. Terus abis itu saya bingung cari supplier yang manik-manik yang lucu-lucu gitu, karena emang paling banyak yang dipasarkan. Dipasarkan tuh yang biasa-biasa aja gitu, dan kita nggak bisa bohong juga kalau misalnya selera orang tuh pasti yang pengen yang baru, punya ada inovasi baru gitu. Dan itu sih lebih pengen, cuman emang nggak punya relasi yang banyak dan punya kemampuan gitu, backup yang kuat gitu untuk bisa mensupport kayak saya pengen bisnis ini gitu. Itu sih sebenarnya berkepikiran, cuman ya itu agak susah. Iya benar. Belum ada investornya ya. Iya. Baik. Pertanyaan terakhir Mas Uli. Pertanyaan terakhir boleh. Untuk mereka berdua, kapan dinobatkan duta baca 1 dan 2? Bulan Mei Maret kah? Enggak. Juni kan? Soalnya bulan apa ya? Soalnya kan sebenarnya tuh kalau nggak salah bulan Maretan. Cuma karena waktu itu kita ada libur juga kan. Iya, libur panjang. Oh, begitu. Jadi agak sedikit itu bulan apa ya? Sampai kapan Sampai masa ininya? sampai 2023 nanti kayak 2024. Sampai 2024. 1 tahun ya. Oh ya 2024. Kalau duta baca ya, menjadi duta baca ini apa misinya? Misi kita punya misi masing-masing. Ya sebenarnya emang kita ingin mengkampanyekan bahwa literasi itu penting, karena emang banyak orang yang Menyepelekan baca atau ngelihat tapi dia tidak mengolah informasi itu, dan akhirnya itu jadi terbang sia-sia aja kayak gitu. Lalu juga itu sih, terus juga mengajak teman-teman karena literasi itu penting. Orang tahu literasi tapi dia tidak paham apa literasi itu, dan kebanyakan orang tuh punya pendapat literasi baca, tapi itu sama sekali nggak cuma baca. Baru Jadi kulitnya tuh ya Iya, baca benar. tuh ya. iya. Jadi ini kalau misalnya literasi itu kayak kita cara memahami suatu informasi yang kita dapetin dari mana aja, kita ngolahnya terus juga bisa menjadi arahan hidup, juga dasar hidup kayak gitu. Itu juga termasuk literasi. Kayak banyak banget itu kayak poster-poster membuang sampah gitu. Kita baca aja, cuman kan nggak emang masuk tadinya nggak paham gitu. Masih iya, banyak orang memahami yang kalau buang misalnya sampah. buang sampah itu dampaknya besar banget gitu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain kayak gitu. Jadi ya itu juga termasuk literasi, dengan kita menggunakan informasi yang kita dapat terus juga membuat kehidupan kita lebih baik gitu sih. Delin mau nambahkan? Ya kurang lebih Kurang gitu lebih juga. gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir Mas Budi sudah terjawab. Sudah. Ya. Nanya masa baktinya. Masa bakti ya, duta baca. Karena memang duta baca ini kan jadi paling tidak jadi model ya buat teman-teman. Duta baca aja nggak suka baca, gimana kita mau dikatakan? Makanya duta baca ini kan penuh dengan pool literasi ya. Tadi kalau tadi Karlin menjelaskan literasi tidak hanya sekedar membaca. Kulitnya saja kata Mas Budi, dagingnya mana gitu ya. Dagingnya itulah bagaimana mengelola ya. Iya. Supaya literasi itu bisa menjadi sesuatu yang real, bermanfaat juga, dan juga paling tidak juga bisa mendatangkan sesuatu dari sisi ekonomi begitu ya. Iya. Betul sekali. Ini Delin mau nulis buku, Ada niatan sih. ada niatan. Juga sebenarnya gambar, dengan kita gambar itu kan kita menuangkan pikiran kita, ide-ide kita kayak gitu ke dalam suatu gambaran, dimana setiap orang setiap ngelihat gambaran seseorang tuh pasti punya ceritanya sendiri, pasti sesuai dengan apa yang dia alamin sebelumnya gitu. Dia bisa mencerna, juga termasuk literasi kayak gitu. Memahami makna dari lukisan yang kita buat kayak gitu juga termasuk literasi, karena kita menuangkan informasi terhadap ke dalam suatu bentuk bentuk karya. Karya, betul. Waktu kita ini kayaknya tidak banyak ya. Kalau Karlin, moto hidupnya apa? Moto hidupnya jangan buat ketakutan yang milih masa depan kita. Jadi tuh kalau misalnya kita punya ketakutan, saya takut untuk maju di depan orang gitu. Padahal kalian pengen jadi businesswoman yang bisa mengkampanyekan bahwa cewek tuh bisa dan semua orang tuh punya kesempatan yang sama kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian takut, akhirnya kalian nggak nyoba dan kalian nggak jadi businesswoman, dan akhirnya masa depan kalian itu ditentukan oleh ketakutan kalian tadi kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau tidak jadi businesswoman, jadi bisnis apa lagi ya?
Ya harus jadi businesswoman ya, karena memang cita-citanya itu ya, maka Iya. harus ditempuh dengan sesuatu yang penuh tantangan ya, challenge-nya begitu, harus berani dan sebagainya. Iya. Dilin gimana? Kalau saya mungkin Moto lebih hidupnya, ke, apa ya, kayak terus maju kayak gitu, karena Terus belajar ya, terus terus maju. belajar, jangan jadiin kegagalan yang kemarin tuh sebuah patokan. Jadi Iya. apapun yang terjadi ya majuin aja, gentak aja terus. Oh Iya. gitu. Terobos ya. Terus ya. Biasanya kalau anak muda sekarang kan gaspol ya. Oh, benar bahasa gaul. Tuh, kita gaspol saja. Baik. Itulah mitra edisi fenomena di media sosial FOMO dan JOMO yang memang harusnya kita bijak dalam melihat ya bagaimana dampak dan juga sisi baiknya. Silakan Mas Budi sebelum kita tutup terakhir. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Semansa ya. Semansa, ya. Luar biasa apa yang mereka sampaikan. Mereka benar-benar memahami apa itu FOMO dan JOMO, dan mereka tahu bagaimana mengatasi fenomena FOMO ini gitu ya. Dengan jawaban yang tepat, bagus, sangat dewasa sekali. Dikasih nilai berapa? Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa berperan lagi lebih jauh, lebih besar kepada masyarakat. Kalau hari ini di sekolah ya, mungkin nanti mereka lulus di sekolah, masuk ke masyarakat, mereka memberi peran yang sangat besar kepada masyarakat terhadap pencerahan yang mereka dapatkan dari berliterasi di sekolahan ya. Dan mereka adalah duta literasi. Mudah-mudahan memberikan motivasi bagi teman-teman di sekolah. Salam untuk teman-teman di sekolah. Terus berliterasi, kembangkan potensi kalian, dan berbicara di depan publik untuk memberikan manfaat seluas-luasnya. Amin. Terima kasih sekali lagi ya buat Dialin Intan Puspita Yuliana dan juga Karlin Dema Anandia yang hadir menemani kami di ruang literasi. Salam literasi dan salam literasi buat semua mitra edisi. Demikian dari kami mitra edisi, kita jumpa lagi di Sabtu ke depan. Saya Uli Abdurrahman, Mas Budi, dan juga ada Karlin dan juga ada Dialin undur diri di ruang dengar mitra edisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra edisi, demikian tadi telah kita ikuti program acara Ruang Literasi bersama Jenius Balikpapan. Ikuti acaranya setiap Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio IDC FM 89,5. 89,5 IDC FM, radio religinya orang Balikpapan.